Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Frendika selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kota dan kepada teman-teman kelas D. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Kota akan membahas mengenai transportasi perkotaan dari perspektif ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ahmad Lebanon, dengan NRP terakhir 1083. Saya Salsa Nabila Najwa dengan 4 digit NRP terakhir 1086. Saya Beril Obaja Faridita Barat dengan 4 digit NRP terakhir 1168. Baik, untuk pembahasan kami kali ini ada tiga subtopik, yaitu yang pertama mengenai ekonomi kemacetan lalu lintas perkotaan, yang kedua ada ekonomi transportasi perkotaan atau urban transit, dan yang ketiga ada kebijakan transportasi perkotaan dari perspektif ekonomi. Untuk yang pertama itu membahas mengenai ekonomi kemacetan lalu lintas perkotaan. Nah, untuk yang pertama ini adalah apa itu maksud dari kemacetan sendiri? Nah, kemacetan itu merupakan akumulasi kepadatan atau hambatan yang tidak normal dalam lalu lintas, di mana banyak kendaraan itu bergerak lambat dan tidak beraturan. Ini menurut Oxford University Press tahun 2002. Nah, kemudian ada ekonomi kemacetan. Maka apa yang dinamakan dengan ekonomi kemacetan itu? Ekonomi kemacetan merupakan cabang ekonomi transportasi yang mempelajari dampak ekonomi dari kemacetan lalu lintas serta caranya mengelola dan mengurangi kemacetan melalui kebijakan yang efisien. Nah, kemudian ada penjelasan teknis. Yang pertama ini ada penyebab kemacetan. Seperti yang kita tahu, bahwa kemacetan itu berasal dari jumlah kendaraan dalam arus lalu lintas ini yang meningkat. Jadi ketika volume kendaraan itu meningkat dan semakin banyak, maka terjadilah kemacetan. Nah, ketika volume kendaraan ini rendah, ini kendaraan dapat bergerak dengan bebas. Nah, namun ketika volumenya meningkat ini, setiap kendaraan yang bertambah itu akan mulai menghambat laju kendaraan lain maupun kendaraannya sendiri. Nah, kemudian ada banyaknya pengemudi ini yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, ini terjadi karena banyak pengendara atau individu itu menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi massal atau umum ketika jarak jauh atau jarak dekat. Nah, dan kebanyakan pengemudi ini hanya merasakan biaya pribadi atau biaya sendiri, seperti bahan bakar ataupun pajak. Namun sebenarnya mereka itu juga menimbulkan dampak kepada pengguna yang lain atau disebut dengan biaya sosial marginal, yaitu dampak perjalanan mereka terhadap waktu tempuh kendaraan lain. Nah, kemudian ada hubungan antara volume lalu lintas dengan waktu tempuh. Nah, jadi bertambah pertambahan kendaraan ini berbanding terbalik dengan kecepatan. Sedangkan kecepatan ini juga berbanding terbalik dengan waktu. Namun, pertambahan kendaraan ini berbanding lurus dengan waktu. Jadi, ketika jumlah kendaraan ini meningkat, kecepatan rata-rata itu menurun. Namun, waktu tempuhnya menjadi lebih lama. Nah, kemudian ada tingkat kemacetan. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa semakin banyak kendaraan, entah itu mobil, motor, bis, truk, kendaraan lainnya itu akan menimbulkan kemacetan yang mengakibatkan waktu tempuh lama dan kecepatan itu menurun. Jadi ketika volume lalu lintas itu rendah, penambahan kendaraan ini tidak banyak mempengaruhi waktu perjalanan. Namun pada tingkat kemacetan yang tinggi, penambahan jumlah kendaraan ini dapat meningkatkan total waktu perjalanan secara drastis atau lebih sangat lama. Nah, ini merupakan grafik konsep kemacetan lalu lintas. Dalam grafik ini menunjukkan bahwa makin banyak volume kendaraan dalam lalu lintas, waktu perjalanan ini akan makin lama dari waktu biasanya. Ini pada garis X ini merupakan eh, banyak volume kendaraan di jalan raya. Nah, untuk yang Y ini merupakan lama waktu kendaraan ini berjalan di jalan raya. Nah, ini ada dampak yang ditimbulkan ketika ada kemacetan. Yang pertama ini jelas meningkatnya emisi gas rumah kaca
dan pencemaran udara. Nah, pastinya kan kalau misalkan ada kendaraan yang semakin banyak, apalagi waktunya yang lama di kemacetan ini, pasti akan mengeluarkan eh, emisi dari kendaraan tersebut. Nah, ini dapat berupa karbon dioksida yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Kemudian juga ada karbon monoksida ini yang memperbesar lubang lapisan ozon sehingga menimbulkan gas rumah kaca. Nah, kemudian ini ada pemborosan bahan bakar. Jadi, pemborosan bahan bakar ini dihitung dengan menggunakan ukuran rata-rata dan biaya bahan bakar terbuang dikalikan dengan jumlah total kendaraan. Jadi, di sini ada rumus VGF, yaitu merupakan nilai inefisiensi bahan bakar atau nilai ketidakefisiensian bahan bakar. Nah, ini dirumuskan dengan jumlah dari bahan bakar yang dikeluarkan per jam, ini dibagi dengan eh, hari di mana macet itu terjadi, lalu dikalikan dengan jumlah lama waktu macet dibagi dengan hari yang terjadi macet itu pula, dikalikan dengan populasi mobil pribadi. Nah, lalu juga terdapat nilai ekonomi pemborosan bahan bakar. Jadi, pemborosan bahan bakar ini tentunya juga akan memengaruhi ekonomi sopir atau yang ditimbulkan. Yaitu kendaraan yang melaju dalam kondisi normal ini lebih hemat dalam konsumsi BBM dibandingkan ketika macet. Karena ya kalau macet itu kendaraan kan lebih sering berhenti dan berjalan. Jadi itu secara tidak stabil. Nah, kemudian efek lain yang terjadi yaitu peningkatan biaya operasional untuk bahan bakar dan juga kenaikan harga barang karena biaya distribusi yang meningkat. Nah, kemudian ini ada penurunan produktivitas. Kenapa terjadi produktivitas ini? Karena pesan ini berdampak terhadap waktu tempuh akomodasi transportasi suatu barang, sehingga proses distribusi maupun proses produksi dengan barang tersebut juga ikut melambat dan juga kurang maksimal. Nah, ini dirumuskan dengan CPV atau nilai produktivitas yang hilang, yaitu jumlah dari waktu yang terbuang karena macet dibagi dengan jumlah hari macetnya dikalikan dengan total pendapatan per hari bagi para pekerja dibagikan di per dengan hari dikali dengan satu per total dari waktu kerja per hari. Nah, ini kemudian dikalikan dengan total jumlah pekerja di area penelitian atau di area yang macet dan dikalikan dengan total hari kerja per tahun. Nah, nilai ekonomi ini juga berpengaruh ketika terjadi penurunan produktivitas tentunya, yaitu terjadinya penurunan kinerja perusahaan. Karena jika pekerja datang terlambat atau kurang persiapan, produktivitas kerja ini bisa menurun, berdampak pada efisiensi perusahaan. Lalu juga ada kerugian finansial bagi para pekerja, yaitu penghasilan yang bisa digunakan untuk aktivitas lain menjadi hilang akibat waktu yang terbuang. Lalu juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan para pekerja. Nah, ini terjadi ketika para pekerja ini kelelahan akibat kemacetan yang bisa mengurangi tingkat konsentrasi dan produktivitas secara menyeluruh. Nah, kemudian ini juga ada dampak karena penurunan kesehatan. Nah, ini berimbas ketika macet, itu kan kendaraan menghabiskan lebih banyak waktu dalam kondisi mesin menyala tanpa bergerak. Jadi meningkatkan emisi gas buang. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan juga partikel halus lainnya. Nah, jalanan yang padat ini menyebabkan peningkatan paparan polusi udara, terutama bagi pengguna kendaraan roda 2, pejalan kaki, dan pengguna transportasi umum yang berada di luar ruangan lebih lama. Lalu juga eh, menimbulkan penyakit seperti batuk, asma, penyakit paru-paru, hingga kegangguan syaraf yang dapat menambah biaya untuk berobat. Lalu yang terakhir, yaitu ada nilai ekonomi karena tekanan psikologis akibat macet. Nah, ini biasanya kan kalau misalkan macet yang terlalu lama atau berkepanjangan, itu kan mengakibatkan stres yang berdampak pada waktu tempuh yang lama. Nah, ini pekerja jadi kehilangan waktu produktif yang dapat meningkatkan tingkat kejenuhan dan stres. Lalu juga terdapat kelelahan. Nah, ini terjebak di jalan dalam waktu yang lama menyebabkan kelelahan fisik maupun mental. Kemudian juga ada frustasi dan juga emosi negatif. Keterlambatan akibat macet seringkali memicu rasa frustasi, kecemasan, bahkan kemarahan ketika di jalan raya maupun pasca macet tersebut.
Nah, kemudian juga ada gangguan keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Nah, ini waktu yang seharusnya digunakan untuk istirahat atau bersama keluarga terpakai untuk perjalanan yang tidak efisien. Jadi, ketika suatu uang yang kita miliki itu bisa dimanfaatkan untuk berhubungan dengan keluarga, tapi malah dihabiskan untuk ketika di jalan saat macet itu, entah itu dalam bahan bakar ataupun kebutuhan yang lainnya ketika di jalan itu. Nah, selanjutnya ada ekonomi transportasi yang perkotaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi transportasi perkotaan atau urban transit. Next. Sebelum itu kita akan mempelajari tentang definisi dari kendaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut dua sumber, yaitu dari KBBI dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, menurut KBBI, kendaraan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan itu adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Nah, untuk kendaraan bermotor itu merupakan kendaraan yang digerakkan oleh mesin atau peralatan mekanik. Contohnya seperti mobil, mobil penumpang, sepeda motor, bus, dan juga truk. Sedangkan kendaraan tidak bermotor itu merupakan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan, seperti contohnya itu sepeda, becak, dan juga delman. Next. Skip aja. Next. Next. Nah, selanjutnya adalah kendaraan rel. Kendaraan rel ini merupakan kendaraan beroda yang berjalan di atas permukaan datar atau di atas rel, atau yang biasanya kita sebut dengan kereta api yang biasanya digunakan untuk pemindahan penumpang maupun barang. Nah, di sini ada KRL, LRT, dan juga MRT. KRL sendiri merupakan kereta yang menggunakan tenaga listrik untuk beroperasi. Sedangkan LRT ini merupakan kereta ringan yang biasanya digunakan untuk transportasi umum, sedangkan MRT ini merupakan kereta dengan sistem kereta cepat yang dirancang untuk mengangkut banyak penumpang secara efisien. Next. Nah, ini adalah data jumlah kendaraan bermotor tahun 2018 sampai dengan 2023. Untuk jenis mobil penumpang dan juga truk tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sedangkan sepeda motor ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari yang awalnya pada tahun 2018 itu berada di kisaran angka 100 sampai dengan 120 juta unit, pada tahun 2023 itu mencapai 120 sampai dengan 140 juta unit. Next. Nah, sekarang kita masuk ke moda transportasi perkotaan. Nah, secara garis besar terdapat dua kelompok besar moda transportasi, yaitu kendaraan pribadi dan juga angkutan umum. Untuk kendaraan pribadi ini memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk melakukan perjalanan kemana saja, di mana saja, dan juga kapan saja. Untuk keunggulannya, yaitu perjalanan bisa jadi lebih cepat, bebas karena tidak tergantung dengan waktu dan jadwal, lalu dapat membawa barang dan juga anak-anak dengan lebih aman, serta bebas memilih rute sesuai dengan keinginan. Sedangkan untuk angkutan umum itu merupakan jenis moda transportasi yang digunakan oleh masyarakat dengan sistem bayar. Biasanya memiliki rute atau jalur yang tetap sehingga penumpang dapat mengetahui dengan jelas perjalanan yang akan dilakukan. Untuk keunggulannya, angkutan umum ini lebih efisien dalam menggunakan jalan dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Hal ini terjadi karena angkutan umum mampu membawa lebih banyak penumpang sehingga mampu mengurangi kemacetan. Next. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi. Ada 4 ciri. Yang pertama itu adalah ciri pengguna jalan, yaitu ketersediaan
kendaraan pribadi, pemilikan surat izin mengemudi, struktur rumah tangga, pendapatan, dan juga faktor lain. Contohnya yaitu keharusan menggunakan mobil ke tempat kerja. Nah, yang kedua ini adalah ciri pergerakan, yaitu ada tujuan pergerakan, waktu terjadinya pergerakan, dan juga jarak pergerakan. Kemudian yang ketiga ini adalah ciri fasilitas moda transportasi. Ini ada waktu perjalanan, biaya transportasi, dan juga ketersediaan ruang dan tarif parkir. Untuk yang terakhir, ini adalah ciri kota atau zona. Ini ada contohnya yaitu jarak dari pusat kota dan juga kepadatan penduduk. Next. Sekarang kita masuk ke biaya perjalanan. Untuk rumusnya itu adalah M plus TA kali DA plus TV kali DV, di mana M ini merupakan monetary cost, TA ini merupakan access time, DA ini merupakan marginal disutility of access time, TV ini merupakan in-vehicle time, dan juga DV ini merupakan marginal disutility of in-vehicle time. Next. Nah, untuk monetary cost ini merupakan tarif transit atau biaya operasional mobil. Contohnya untuk biaya bensin. Kemudian access time ini merupakan waktu yang dibutuhkan untuk bepergian, baik dari mulai rumah ke halte bus atau stasiun kereta api, dan juga dari halte bus atau stasiun kereta api ke tempat kerja maupun lokasi tujuan. Kemudian marginal disutility of access time ini merupakan jumlah uang yang dibayarkan oleh seorang penumpang untuk menghemat waktu akses. Kemudian in-vehicle time ini merupakan waktu yang dihabiskan di dalam mobil atau kendaraan transit. Lalu marginal disutility of in-vehicle time ini merupakan jumlah uang yang ingin dibayarkan oleh seorang penumpang untuk menghemat waktu dan sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Next. Eh, ini merupakan salah satu contoh perhitungan untuk trip cost. Next. Di sini saya akan menggunakan satu contoh yaitu mobil. Nah, untuk mobil ini monetary cost-nya yaitu 4 dolar. Lalu access time-nya ini 0 menit. Ini diasumsikan bahwasannya mobil ini milik pribadi sehingga untuk parkirnya itu ada di halaman rumah sehingga tarif parkirnya adalah 0. Lalu untuk DA ini adalah 0,24 dolar per menit. Lalu untuk TV ini 80 menit dan DV ini 0,15 dolar per menit. Jadi untuk trip cost-nya tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu 4 dolar ditambah 0 kali 0,24 dolar ditambah 80 kali 0,15 dolar, yaitu hasil akhirnya 16 dolar. Next. Nah, untuk hasil perhitungan akhir dari tiga jenis moda transportasi tersebut, yaitu mobil sebesar 16 dolar, bus sebesar 22,26 dolar, dan kereta api sebesar 23,52 dolar. Next. Singkatnya, kalau untuk subsidi transportasi umum ini memiliki fungsi untuk meringankan biaya operasional, sehingga tarif yang dibayarkan penumpang itu dapat menjadi lebih terjangkau. Next. Sekarang kita masuk ke demand transportasi kota. Demand transportasi kota sendiri memiliki definisi yaitu permintaan atau kebutuhan terhadap jasa transportasi yang ditentukan oleh jumlah barang dan penumpang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya. Untuk menentukan demand sendiri ini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu dengan menentukan angka kepemilikan kendaraan pribadi menggunakan rumus K sama dengan V per P, di mana V ini merupakan jumlah kendaraan pribadi dan P ini merupakan jumlah penduduk seluruhnya. Next. Nah, untuk langkah kedua yaitu menentukan jumlah penduduk potensial, yaitu menggunakan rumus M sama dengan PM min L1 plus L2, di mana PM ini merupakan jumlah penduduk potensial yang melakukan perjalanan, L1 kemampuan pelayanan kendaraan pribadi jenis mobil, dan L2 kemampuan pelayanan kendaraan pribadi jenis sepeda motor. Next.
Untuk yang ketiga, yaitu menentukan jumlah permintaan angkutan penumpang umum menggunakan rumus D sama dengan FTR kali M, di mana FTR ini merupakan faktor kali jumlah penduduk potensial dan M ini merupakan jumlah penduduk potensial. Next. Nah, untuk tahapan yang terakhir yaitu menentukan jumlah kendaraan yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus N sama dengan D per P min, di mana D merupakan jumlah permintaan angkutan umum penumpang dan P min merupakan jumlah penduduk minimal per kendaraan per hari. Next. Nah, untuk suplai transportasi kota ini merupakan proses penyediaan jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah perkotaan. Untuk yang bertanggung jawab menyediakan suplai transportasi kota ini merupakan lembaga-lembaga yang berada pada bagian perhubungan. Contohnya yaitu Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan ini akan bekerja sama dengan beberapa badan usaha milik negara untuk membantu dalam pengelolaan transportasi umum. Salah satu contohnya yaitu dengan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Nah, PT KAI ini akan ditugaskan untuk mengelola transportasi umum yang berbasis rel. Next. Nah, ini adalah titik equilibrium. Nah, titik equilibrium ini sudah pernah kita pelajari di semester 1 di mata kuliah pengantar ekonomi. Titik equilibrium ini akan terjadi ketika kurva penawaran dengan kurva permintaan itu mengalami perpotongan. Nah, perpotongan ini menyebabkan harga dan jumlah barang itu mencapai titik keseimbangan. Next. Nah, dari sini dapat kita lihat dari grafik ini bahwasannya titik equilibrium itu tidak selalu bersifat tetap, tetapi bersifat dinamis, yaitu mampu terus bergerak. Salah satu faktornya yaitu adanya perubahan harga. Hal ini akan menyebabkan pergerakan di sepanjang kurva permintaan dan juga penawaran, sehingga mengubah kuantitas yang diminta dan juga yang ditawarkan. Tetapi ada beberapa faktor lain yang mampu menyebabkan perubahan tersebut, di antaranya yaitu perubahan teknologi dan juga peningkatan pendapatan. Nah, untuk peningkatan teknologi ini mampu menurunkan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan penawaran. Nah, hal ini akan menggeser posisi seluruh kurva penawaran. Lalu untuk peningkatan pendapatan ini terjadi ketika terjadi peningkatan pendapatan ini dapat meningkatkan permintaan konsumen sehingga mampu menggeser seluruh kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva-kurva ini akan menciptakan titik keseimbangan baru. Next. Baik, kita memasuki kebijakan transportasi perkotaan dari perspektif ekonomi. Next. Nah, yang pertama itu ada Electronic Road Pricing atau disebut IRP. IRP ini bersifat berbayar pada kendaraan yang melewati area tertentu. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi penggunaan jalan. Contohnya ada di Singapura ya, Electronic Road Pricing. Next. Nah, kita lalu di sini ada tabel grafik eh, pajak kemacetan. Grafik ini dapat meningkatkan efisiensi lalu lintas dengan menginternalisasi biaya eksternal dari kemacetan. Lalu di sini ada titik di titik I itu equilibrium tanpa pajak. Itu terjadi ketika pengemudi hanya membayar biaya perjalanan pribadi atau private trip cost. Jumlah kendaraan di jalan mencapai 1.600. Hal tersebut menciptakan kemacetan karena setiap kendaraan tambahan meningkatkan biaya perjalanan bagi semua penggunaan jalan. Lalu ada titik E, yaitu optimum sosial dengan pajak. Terjadi ketika biaya sosial dari kemacetan, social trip cost diperhitungkan. Pada titik ini, jumlah kendaraan turun menjadi 1.400 kendaraan, mencerminkan keseimbangan antara manfaat perjalanan dengan biaya sosialnya. Next. Lalu ada grafik
Kongens tax peak versus off peak. Grafik ini menunjukkan perbedaan pajak kemacetan pada periode sibuk dan tidak sibuk. Pajak lebih tinggi di jam sibuk atau peak tax itu berada pada titik P dan Q, menunjukkan keseimbangan tanpa pajak di mana volume kendaraan terlalu tinggi dan menyebabkan kemacetan. Karena perbedaan antara biaya perjalanan sosial dan pribadi lebih besar saat jam sibuk, maka pajak kemacetan lebih tinggi untuk mengurangi volume kendaraan ke tingkat optimal. Lalu di titik RS ini adalah off-peak tax, menunjukkan keseimbangan tanpa pajak di jam tidak sibuk karena kemacetan lebih rendah, selisih antara biaya sosial dan pribadi juga lebih kecil, sehingga pajak kemacetan lebih rendah. Next. Lalu ada manfaat kebijakan pajak kemacetan. Yang pertama itu mendorong penggunaan transportasi umum. Eh, Penerapan pajak kemacetan ini membuat biaya berkendara lebih mahal, mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Ini meningkatkan pendapatan pemerintah untuk mengembangkan sistem transportasi. Lalu yang kedua itu menguntungkan perekonomian kota. Lebih Jumlah kendaraan lebih sedikit ini membuat perjalanan lebih cepat, meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya bisnis, dan menghemat bahan bakar. Next. Lalu ada tantangan dan pertimbangan pajak kemacetan. Yang pertama itu beban beban pajak lainnya akan meningkat bagi warga negara. Yang kedua, strategi ini mungkin tidak efektif pada kelompok berpendapat tinggi yang mampu dengan mudah membayar biaya mobil dan bahan bakarnya. Yang ketiga, lobby dan oposisi politik dari industri mobil swasta. Yang keempat, sebagian besar jalan di wilayah distrik perkotaan yang pendek dan tidak berkesinambungan. Yang kelima, masyarakat dapat memilih jalan arteri hanya untuk menghindari daerah yang dikenakan pajak kemacetan. Next. Nah, di sini ada alternatif untuk pajak kemacetan. Pajak kemacetan ini terbagi menjadi tiga. Penetap ada parking tax, lalu gasoline tax, dan subsidi for transit. Sudah terlihat jelas pada parking tax itu penetapan biaya parkir di setiap lokasi, di mana lokasi itu memiliki volume kendaraan yang tinggi dan saat peak hour. Lalu gasoline tax, gasoline tax ini penetapan pajak tiap pembelian bahan bakar yang menggunakan kendaraan pribadi. Lalu subsidi for transit itu pemberian subsidi untuk biaya angkutan umum. Next. Lalu ada TOD atau disebut Transit Oriented Development. TOD ini strategi perencanaan yang berfokus pada penciptaan lingkungan yang kompak serbaguna dan ramah pejalan kaki di sekitar stasiun transportasi umum seperti stasiun kereta bawah tanah, kereta api, atau bus. Next. Lalu Mass Rapid Transit atau disebut MRT. Sistem transportasi massal yang efisien, modern, dan berkapasitas tinggi dirancang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar. Next. Lalu ada car or van pooling. Car van pooling ini kebijakan untuk mengurangi jumlah kendaraan yang bergerak dengan cara meningkatkan okupansi angkutan pribadi, bus karyawan atau kendaraan antar jemput untuk anak sekolah dan karyawan merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan car or van pooling ini. Lalu ada area traffic control system yang disebut dengan ATCS, pemasangan dan perbaikan sistem lampu lalu lintas baik secara terisolasi maupun terkoordinasi yang dapat mengikuti fluktuasi arus lalu lintas. Kebijakan ini dapat mengurangi juga tundaan dan kemacetan. Lalu ada kebijakan lain. Yang pertama itu strategi jam masuk atau keluar kantor atau sekolah yang berbeda. Dua, batas waktu pergerakan untuk angkutan barang. Tiga, hari kerja yang dipadatkan, schedule kerja yang fleksibel. Empat, penetapan rute untuk angkutan barang. Lima, penetapan ruas jalan khusus untuk angkutan umum.
Baik, selanjutnya atau yang terakhir yaitu membahas mengenai studi kasus. Nah, studi kasus ini yaitu mengenai pemborosan bahan bakar. Kota Surabaya mengalami kemacetan lalu lintas selama 5 hari dan dilakukan pengukuran terhadap inefisiensi bahan bakar akibat kemacetan, sehingga didapat data pada tabel di samping. Dengan perhitungan banyak motor dan mobil yang mengalami macet 50.000 unit, hitung nilai inefisiensi bahan bakar akibat kemacetan di kota Surabaya tersebut. Nah, ini pada tabel ini, hari pertama jual bahan bakar yang keluar per jam 10 liter dengan waktu macetnya 3 jam. Lalu hari kedua, jual bahan bakar yang dikeluarkan per jam 12 liter dengan waktu macetnya itu 4 jam. Hari ketiga, jual bahan bakar yang dikeluarkan 11 liter, lama waktu macetnya 3 jam. Lalu yang hari keempat, jumlah bahan bakar yang dikeluarkan per jamnya 13 liter, sedangkan waktu macetnya itu 5 jam. Lalu hari kelima, jual bahan bakar yang dikeluarkan per jam 12 liter, waktu macetnya 4 jam. Nah, ini menggunakan rumus yang VGF tadi. Yang pertama, kita menghitung rata-rata bahan bakar yang dikeluarkan per jam. Nah, ini dengan rumus total jumlah bahan bakar yang dikeluarkan per jam ini dibagi dengan jumlah harinya, yaitu 10 tambah 12 tambah 11 tambah 13 tambah 12 menghasilkan 58 dibagi 5 hari menghasilkan 11,6 liter rata-rata per hari. Lalu menghitung rata-rata lama waktu macet per harinya, yaitu dengan menghitung lama waktu macet dibagi hari macetnya, yaitu menghasilkan 19 per 5, yaitu 3,8 jam per harinya rata-rata. Nah, ini menggunakan rumus VGF, yaitu menghasilkan 11,6 liter dikali 3,8 jam dikali 50.000 unit, yaitu dari populasi mobil yang ada di jalan raya itu menghasilkan 2.204.000 liter yang dikeluarkan. Sehingga dalam perhitungan tersebut, nilai inefisiensi atau ketidakefisiensian bahan bakar yang keluar akibat kemacetan yang dialami di kota Surabaya selama 5 hari tersebut, yaitu sebesar 2.204.000 liter. Nah, ini merupakan besaran bahan bakar yang keluar itu sangat banyak akibat kemacetan tersebut. Nah, baik, eh, ini ada daftar pustaka dari kelompok kami yang kita jadikan acuan dalam membuat PPT ini. Dan sekian dari kelompok 4 kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.